Start News, jendela informasi Anda. Tiga bakal calon Bupati Mandailing Natal ikuti fit and proper test di DPP PKB. Miskin, Basnas salurkan bantuan kedua kakak di Pidoli Dolok. Atika Nasution dampingi Jafar Suhairi fit and proper test di DPP PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perbarui informasi kamu untuk berita seputar Bumi Gordang Sambilan dalam Start News, channel informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke informasi pertama, dari 4 kandidat bakal calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang mendaftarkan diri ke Partai Kebangkitan Bangsa, hanya 3 yang hadir untuk fit and proper test di DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Ketiga kandidat bakal calon bupati itu adalah Haji Muhammad Jafar Suhairi, Haji Muhammad Sofwan Nasution, dan Haji Ahmad Hussein Nasution. Sementara Haji Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution diketahui melalui surat pribadinya ke DPP PKB tidak bisa hadir karena ada agenda yang bersamaan dengan rangkaian Hari Ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-21. Dalam surat itu, Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution meminta DPP PKB untuk dapat menjadwal ulang agenda uji kelayakan dan kepatuhan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilu kada 2020 dan akan melakukan silaturahmi khusus dengan DPP PKB. Dalam rangkaian fit and proper test di DPP PKB yang dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat itu, diawali kandidat calon Bupati Haji Muhammad Sofwan Nasution, kemudian dilanjutkan dengan Haji Muhammad Jafar Suhairi, dan terakhir dengan Haji Ahmad Hussein. Agenda uji kelayakan dan kepatuhan ini berakhir malam hari Selasa 3 Maret sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua DPC PKB Mandailing Natal, Khairuddin Faslah Siregar, didampingi Sekretaris Edi Anwar pada Start News mengatakan, uji kelayakan fit and proper test untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada Pilkada 2020. Secara mekanisme, DPC PKB Madinah telah melaksanakan fungsinya dalam proses penjaringan pencari pimpinan di Bumi Gordang Sambilan Mandailing Natal. Ketiga kandidat ini secara sah, kata Faslah, telah mengikuti mekanisme partai dan akan menunggu hasil yang akan direkomendasi DPP PKB untuk diusung PKB dalam perhelatan pemilu kepala daerah tahun ini. Menyinggung kehadiran sosok perempuan muda yang mendampingi Haji Muhammad Jafar Suhairi, Khairuddin Faslah Siregar mengaku bahwa perempuan bernama Atika adalah bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Jafar. Ketua DPC PKB Kabupaten Mandailing Natal mengaku proses fit and proper test berjalan lancar dan terkait ketidakhadiran salah satu kandidat bakal calon bupati yang daftar ke PKB yakni Haji Dahlan Hasan Nasution, Faslah membenarkan adanya surat dari kandidat ke DPP PKB dan surat tersebut sudah diserahkan ke Des Pilkada DPP PKB untuk diproses. Sejauh ini belum ada jawaban atau jadwal tersendiri yang sesuai dengan permintaan bakal calon tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan jawaban surat bakal calon atas nama Haji Dahlan Hasan akan segera diperoleh dari panitia. Tim redaksi Start News melaporkan untuk Start News. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ternyata di era dewasa ini masih ada warga Mandailing Natal yang kondisi ekonominya jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga layak disebut fakir miskin. Bagaimana tidak, kebutuhan pokok saja tidak terpenuhi setiap harinya. Terkadang hasil panen getah karet hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan beras. Namun keluarga yang dikepalai Sudirman ini terpaksa mengkonsumsi ubi keladi sebagai makanan pokok yang kebetulan tumbuh di belakang rumah tempat tinggal mereka.
Keluarga ini berasal dari Nias, Sumatera Utara. Sebagai perantau di Mandailing Natal, mereka mengharapkan belas kasih warga setempat dan warga pun berbaik hati memberikan tumpangan rumah tempat tinggal untuk dua keluarga tersebut. Informasi yang diperoleh Start News, kondisi keluarga fakir miskin ini sudah sampai ke telinga pimpinan Basnas Mandailing Natal. Dalam hal tersebut, pimpinan Basnas terpanggil untuk menjalankan amanah, menyalurkan zakat warga Mandailing Natal yang dihimpun Basnas yang layak disalurkan bagi asnaf fakir miskin. Para pimpinan Basnas Mandailing Natal didampingi staf hadir menyalurkan bantuan sembako dan uang cash kepada keluarga fakir miskin yang rumahnya tepat berada di belakang Panti Asuhan Siti Aisyah, Kelurahan Pidoli Dolok, Mandailing Natal. Faisal Nasution, Ketua Basnas Mandailing Natal mengatakan, bagi warga Mandailing Natal yang ekonominya berkecukupan dan ingin menyalurkan bantuan, dapat langsung datang ke kediaman yang bersangkutan di belakang Panti Asuhan Siti Aisyah Mandailing Natal atau dapat menghubungi kontak di 0813 1050 6123. Dikatakan Faisal Nasution, ada 12 orang fakir miskin yang terdiri dari 2 kepala keluarga di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang disalurkan Basnas bantuan dengan harapan bisa meringankan beban. Reporter Ade Badra melaporkan untuk Start News. Sebelum kita ke informasi terakhir, kita simak iklan berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Mari bersama mencatat Indonesia. Ayo sukseskan sensus penduduk 2020. Kami siap dicatat. Terima kasih masih bersama kami di Start News, channel informasi Anda semua layak jadi berita. Anda juga bisa mengakses informasi kami di www.startfmmadinah.com dan di Start FM News Channel. Tahapan penjaringan calon kepala daerah Mandailing Natal yang mendaftar lewat DPC PKB Mandailing Natal sudah memasuki fit and proper test atau uji kelayakan. Uji kelayakan dilaksanakan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa kemarin. Dari 4 bakal calon atau bacalon yang mendaftar, 3 diantaranya sudah melewati tahap fit and proper test, yakni Sopwan Nasution, Hussein Nasution, dan Jakpar Suhairi Nasution. Sementara calon petahana Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution belum berkesempatan hadir karena ada agenda penting terkait persiapan ulang tahun ke-21 Mandailing Natal. Selain ketiga calon bupati itu, turut hadir Atika Nasution, bakal calon wakil bupati yang berpasangan dengan Jakpar Suhairi. Atika turut mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan oleh DPP PKB. Meski masih muda, perempuan lulusan salah satu universitas di Australia ini terlihat berbaur dengan bakal calon yang lain. Adik kandung dari kader Gerindra yang juga anggota DPRD Sumatera Utara, Rahmat Rayyan, ini kepada Start News menyampaikan harapan fit and proper test ini berjalan sesuai dengan rencana. Ia berharap visi misi yang disampaikan bisa diterima panelis sehingga nantinya bisa direalisasikan di Mandailing Natal. Harapannya setelah fit and proper test mudah-mudahan intinya berjalan lancar. Harapannya apa yang kita tuangkan di visi misi kita untuk mandiri Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, bermartabat dan pembangunan yang berkelanjutan mudah-mudahan bisa tercapai bersama Bang Suhairi. Thank God we've done the fit and proper test just now. We went like half an hour and it went well, smooth. What we really want to achieve that is for a better Mandailing Natal. We will develop programs that brings a positive economic effect and social effect for a better society. Jadi nanti kita bawa konsep ekonomi kerakyatan, keumatan yang membawa positive economic effect ke masyarakat. Misalnya contoh konkret tadi saya jelaskan ke panelis pas fit and proper test. Itu misalnya dana CSR atau Corporate Social Responsibility perusahaan-perusahaan, misalnya kan kita ada OTP di Singa 2 ya, di Mandailing Natal, itu kan dana CSR-nya belum jelas arahnya kemana, itu harus dimaksimalkan untuk kepentingan sosial. Masih banyak lagi, nggak mungkin saya jelasin satu persatu kan.
Harapannya setelah fit and proper test, intinya berjalan lancar. Apa yang kita tuangkan di visi misi untuk Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, bermartabat, dan pembangunan yang berkelanjutan, mudah-mudahan bisa tercapai bersama Bang Suhairi, katanya. Putri dari Haji Khair Nasution ini menyampaikan keikutsertaannya pada pilkada ini mencerminkan kesiapan generasi muda untuk jadi pemimpin di masa depan dan konsen pada permasalahan ekonomi. Reporter Roni Siregar melaporkan untuk Start News. Terima kasih telah menyaksikan Start News. Saya Feby mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis.